Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbun nas rabbul falaq. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anam wa akramul akhlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Al-Mu'minun ayat yang ke-12. Shadaqallahul adzim wa balaghan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh sekaligus jamaah taklim yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Puja-puji serta tasyakur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya, terutama nikmat di pagi hari ini, di subuh ini. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa tersadar kembali, dibangunkan kembali setelah selama semalaman kita terlelap tidur, tidak merasa apa-apa. Sementara di kiri kanan kita tidak sedikit yang masih tertidur pulas, masih meneruskan perjalanan mimpinya. Sepertinya mimpinya belum sampai selesai, sampai-sampai tidak lagi mampu kupingnya mendengar suara yang dikumandangkan, tidak mampu ruhnya terusik dari suara adzan yang dikumandangkan. Namun kita syukur alhamdulillah atas kemurahan Allah, kuping kita masih peka, mampu mendengar suara adzan yang sekalipun terdengar sayup-sayup. Begitulah hati yang masuk kategori qalbun salim,
hati yang selalu awas, mampu menerima informasi dari sang Robnya, hati yang selalu peka menerima firasat, ilham, informasi dari Robnya, sehingga dari hati itulah yang hidup, yang peka, yang mampu menerima panggilan Allah melalui azannya, kita terbangun dan lebih beruntung lagi sebelum waktu subuh, bangun kira-kira jam 2, jam 3 sebelum waktu subuh, sehingga kita mampu menghidupkan Lailatul Qadarnya, Lailatul malamnya, sehingga kita mampu menghidupkan waktu-waktu ijabah, waktu-waktu mustajabah ketika kita berdoa, waktu-waktu yang mahmudah ketika kita menghambakan diri kepada Allah di waktu tahajudnya. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk yang duduk di majelis ini mampu menghidupkan waktu tahajud kita, dan itulah yang pasti jadi jaminan keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Amalnya tahajud yang insya Allah mengangkat derajat kita menjadi hamba-hamba Allah yang mahmud di sisi Allah, terpuji di sisi Allah, dan juga terpuji di sisi manusia. Maaf, sedangkan harta kita, pangkat dan jabatan kita belum tentu menjamin, belum tentu bisa jadikan jaminan bekal hidup kita, lebih bekal di akhirat kelak. Ketika kita pulang kembali kepada Allah, harta kita tinggal, anak istri kita tinggal, yang kita bawa cuma amal tahajud kita. Mudah-mudahan kita semua yang sudah bisa menghidupkan malam-malam tahajud, amalia tahajudnya diterima sebagai ibadah Allah, yang belum sempat karena begitu banyak kesibukan diberikan bimbingan hidayah taufik Allah, terketuk hatinya, tergerak seluruh anggota tubuhnya untuk bangun di waktu-waktu tahajud. Kapan lagi kalau bukan kita ibda binafsi? Kapan lagi waktunya kalau bukan sekarang kamu mengawali, kita memulai. Umur kita sudah berapa? Udah hampir 60, 63, 62, anak sudah 62. Kalau pakai ukuran umur Rasul, 63 kata Rasul, umatku ma'baina umri, antara umurku sampai umur 70-an, itu maksimal. Jadi, tentu kalau kita beramal mempersiapkan bekal untuk pulang kita menghadap Allah SWT dengan bekal yang diikat dengan ketakwaan, insya Allah tidak susah jalan ke sana, tidak berat kita menuju Allahnya. Nah, enteng kita menapaki Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita yang pada subuh kali ini hadir di majelis yang mulia ini
senantiasa mendapat maulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, materi taklim kita yang insya Allah yang sama-sama kita bahas pada subuh kali ini masih membahas materi yang kemarin, yang pokok materinya fungsi agama terhadap kehidupan manusia ini. Kemarin sudah kita bahas mengenai beberapa definisi, beberapa arti daripada yang namanya manusia. Kalau kita mau lihat beberapa tafsir para alim ulama kaitan dengan penamaan manusia, sekurang-kurangnya akan menemukan 5 istilah, 5 lakop, 5 makna yang bisa dimaknai kepada makna manusia. Yang kemarin kita sudah 2. Manusia bisa disebut Bani Adam karena memang manusia anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan hal itu tidak bisa kita pungkiri. Kalau memang mau dipungkiri, emang kita dari siapa? Dari monyet, kan gitu. Pasti siapapun manusianya, seperti apapun warna kulitnya, bentuk rupanya, yang namanya manusia pasti anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, manusia bisa disebut al-bashar. Bashar bermakna physically, kulit, bahasa tekanan kulit. Artinya bahwa manusia ini terdiri daripada aspek physically. Ada jasad yang nampak, ada badan kasar yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasa. Ini bahasa namanya. Qul innama ana basyarum mislukum. Ya, Allah bilang, Allah sampaikan kepada Muhammad untuk meyakinkan para pengikut Rasulullah bahwa saya hakikat seperti kalian, sama-sama manusia. Kalian makan, saya juga makan. Kalian tidur, saya juga tidur. Kalian beristri, berumah tangga, saya juga berumah tangga. Gitu. Cuma bedanya saya dengan kalian, in huwa illa wahyu. Bedanya anak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membedakan. Bahasa. Yang ketiga, manusia bisa disebut dengan al-insan. Al-insan makhluk khata' manusia. Al-insan makhluk khata'. Manusia ini tidak bisa lepas dari urusan khata'. Salah, lupa, nisyan dan lupa. Jadi kalau kita sering lupa, memang karakter insan itu memang sifat kita. Lupa itu sifat manusia. Salah itu sifat manusia.
Namun kata Rasul, ya, sebaik-baiknya manusia bukan yang tidak pernah salah. Kalau memang ada manusia yang tidak pernah salah, super baik Rasulullah. Super baik adalah Rasulullah, karena tak pernah salah. Karena ketika mau berbuat salah langsung diingatkan oleh Allah. Abasa wa tawalla, ya kan? Ketika Rasulullah berpaling dari Ummi Maktum, ya, cepat-cepat datang malaikat Jibril, hai Muhammad, tidak boleh bagus. Nah, kalau selain Rasul kita salah wajar karena manusia, ya. Tapi tadi sebaik-baiknya orang, ya, adalah orang yang ketika bersalah kemudian dia langsung sadar dengan kesalahannya, kembali kepada Allah, taubatan nasuha itu. Gitu. Jangan bandel, tahu salah, ayo aja di situ. Apa aja ya, insight. Nah, kalau kita mau hitung-hitungan tuh, sebutan manusia dengan sebutan al-insan di Al-Quran ada 331. Kalau nggak salah silahkan buka sendiri. Nah, sekarang mah gampang, lihat di YouTube, lihat di YouTube aja. Ada 331 nama al-insan, sebutan bagi manusia. Secara istilah al-insan ini kelengkapan daripada status manusia. Wa nafsi wa ma sawah. Demi jiwa, kata Allah, demi jiwa manusia, wa nafsi, dan jiwa itu sendiri telah kami sempurnakan. Jadi al-insan ini bermakna kaitannya dengan masalah ruhaniyah kita, jiwa yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam jiwa itu terdiri daripada ada perasaan, ada nafsu, ada keinginan, ada hubud, ada emosi, ada pula yang disebut dengan akal, ilmu, pengetahuan. Nah, prosesnya terjadinya jiwa yang ada pada anggota tubuh manusia, ruhani yang ada pada tubuh manusia, bisa dilihat di firman Allah surat Al-Mu'min ayat 12. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan min fi qararin makin. Sungguh telah kami ciptakan manusia al-insan min sulalah dari sari pati, makanan yang sumbernya dari tanah. Jadi kita nih Duriyah Adam ini min sulalatin min tin, dari sulalah, dari sari pati, makanan yang makan itu sumbernya dari tanah. Kita makan
nasi dari beras ditanam di tanah. Makan pisang ditanam di tanah. Makan durian tanam di tanah. Makan makanan yang kita makan sumbernya ditanam di tanah. Kita makan, lalu makan ini jadi saripah. Inilah modal pertama pembentukan manusia dari saripah ini. Yang kemudian saripati itu kata Allah, summa khalaqnal nutfata 'alaqah. Saripati itu kemudian dijadikan sebagai nutfah. Saripati yang dikeluarkan melalui insan ini, dari laki-laki keluar yang namanya sperma, ya, itu kan saripati sperma. Kemudian bertemu dengan induk telur yang ada di pihak perempuan. Sperma bertemu dengan induk telur namanya ovum, induk telur kemudian bersemayam di rahim qararin makin, di tempat yang kokoh yang disebut dengan rahim, tempat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang ibu. Disitulah awal mula penciptaan manusia. Kita punya istri, bergaul dengan istri, ya, keluar. Karena itulah agama membimbing kita, mengedukasi kita. Kalau ingin mendapatkan anak yang baik, anak yang soleh, bukan saja mendapat pendidikan setelah anak itu lahir, tapi sebelum anak ini pun diciptakan sudah disiapkan. Ikuti aturan agama kalau ingin punya keturunan yang soleh. Pilihlah calon istri, pilihlah calon menantu yang soleh. Kata Nabi kan ada, fankihu, ya, silahkan nikahi lima liha karena hartanya, lijamaliha karena kecantikannya, linasabiha karena keturunannya, lidiniha karena agamanya. Padar bikatidika, pilihlah calon menantu, calon istri, calon suami yang mengenal, yang memahami agama. Fadbar bidatidin taribat jalan. Kalau kamu pilih calon menantu, calon istri, calon suami yang memahami agama, insya Allah akan berkah hidupmu. Karena dari awal tadi, karena makanan ini mempengaruhi sifat-sifat ya bakal dimiliki oleh anak. Kalau suami makanannya makanan halal dan thayyibah, istri makan makanan yang halal dan thayyibah, kemudian dia berhubungan sebagai suami istri, akan membuahkan nutfah yang baik, akan membuahkan embrio yang baik, mengawali kehidupan anak kita yang baik. Makanya kalau kita punya anak nakal, punya anak bandel, susah dinasihatin, susah diatur, harus sadar kita. Mungkin dulu waktu kita bergaul dengan istri kita, lupa
Sperma yang masuk ke rahim istri kita hasil dari makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang tidak dibenarkan oleh agama. Tapi jangan punya analogi begini, Pak. Itu seberang sono makanannya orang Cina, orang Jepang, orang Amerika, makanannya baik-baik. Ada dua unsur yang membentuk anak itu baik. Pertama dari makanan yang baik-baik, kedua ada makanan yang halalan thayyibah. Bukan hanya baik buat kita, tapi harus halal, harus halal. Mungkin baik dari sisi fisik, orang ini baik dari sisi fisik, tapi belum tentu baik daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, orang Cina sehat-sehat. Mungkin dari sisi fisik sehat karena makanannya sehat, tapi dari sisi ruhaninya belum tentu dia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting banget. Sekarang udah kagol ya, udah nggak bakalan bisa bilang Pak Aceh masih muda, masih bisa. Kalau Pak Aceh benar mau mengharapkan ada anak kita nih yang baik menurut agama, taat pada Allah dan Rasulnya, taat pada keluarga, disiapkan dari awal, siapkan dari urusan makan, minum kita, bergaul juga dengan itu. Pak saya udah tua, nggak mungkin Pak. Ya kalau kita nggak mungkin lagi punya anak, kita jadikan sebagai pelajaran buat kita berikan ilmu ini kepada anak cucu kita. Hai nak, kalau kamu mau cari jodoh, cari suami, carilah yang beragama, yang beragama, yang menjaga makan minumnya, yang menjaga kewajiban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun itu mempengaruhi sifat dan karakter anak kita. Nutfah, summa khalaqnal nutfah, kami simpan nutfah ini, embrio ini di rahim ibu kita selama 40 hari. 40 hari itu. Kalau bisa selama itu, selama istri kita hamil itu jangan makan yang sembarangan. Fa khalaqnan nutfata 'alaqah, setelah 40 hari berubah nutfah ini menjadi 'alaqah, menjadi darah. Dalam hadis Nabi di hadis Arba'in, 'alaqah pun ada di rahim ibu kita selama 4 hari, berupa darah. Gitu. Ini sudah ada kehidupan sebetulnya. Kalau tidak ada kehidupan, embrio ini tidak bakalan berubah dari nutfah ke darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah, setelah 40 hari darah tersebut kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Berarti ada berapa hari Pak Aceh? 40. Berapa hari? Berapa bulan? 120 hari. Udah berapa? 4 bulan. Makanya di kampung-kampung ada istilah salamatan hamil. Ya. Kalau nawaitu dan prakteknya dalam rangka edukasi, memberikan pendidikan kepada anak yang belum lahir, silahkan mengadakan acara walimatul hamli. Disuruh baca surat Yusuf gitu ya. Nyuruh doa. Ini gagak bagusnya walimatul hamli, selamatan hamil, buruh. Bukan tidak bagus.
nyuruh yang teman-teman yang datang yang ini baca surat Kahfi surat Yusuf biar kata seperti Nabi Yusuf. Di Syria gini minta baca itu surat Maryam supaya seperti Maryam. Boleh ke situ. Ya, mencontoh orang-orang yang bagus akhlaknya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Siti Maryam juga seorang wanita yang melahirkan seorang Nabiullah Nabi sallallahu boleh ngadain walimatul hamli kalau memang niat dan prakteknya ada unsur pendidikan buat si ibunya. Nah kalau bisa mah ibunya justru harus lebih memperbanyak membaca surat Yusuf dan surat Kahfi ibunya. Karena bagaimanapun secara fisiologis ada pengaruh terhadap sifat dan karakter yang ada pada si janin tersebut. Karena sudah 4 bulan. Artinya ngadain walimah itu walimatul hamli tidak bid'ah. Boleh disebut bid'ah tapi masuk kategori bid'atun hasanah. Cuma caranya harus ada nilai-nilai pendidikan, terutama pendidikan kepada ibunya dan juga pendidikan secara rohaniah yang ada pada janinnya. Jadi ada yang ngadain walimatul hamli 4 bulanan, ada 7 bulanan. Karena pada usia 4 bulan tersebut, nah dalam hadis Rasul, summa yursalu malah, kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menyampaikan pertama untuk menyukan wayan fukhur fihi ruh. Malaikat turun, malaikat disuruh meniupkan ruh kepada si janin tadi. Jadi ruh manusia yang ditiupkan oleh malaikat Allah, sini malaikat Jibril alaihissalam, jadi pada usia janin itu berumur 120 hari atau 4 bulan. Ruh mulai diberikan oleh Allah SWT. Makanya dari sisi hukum anak ini atau janin ini sudah dipandang sebagai manusia sempurna. Ada secara fisik sudah sempurna, ada anggota tubuhnya sempurna, seperti cucu kita, teman kita Haji Suendang, cucunya meninggal pada usia hampir masuk 6 bulan. Itu udah cukup, udah sempurna tuh anggota tubuhnya, tangannya sudah ada, palanya baru udah lengkap. Jadi mudghah tersebut kemudian ada ruh, berarti sudah sempurna sebagai manusia. Maka dari sisi itu haram hukumnya kalau dilakukan umpamanya aborsi, sama dengan membunuh manusia karena sama-sama sudah punya ruh. Aborsi menggugurkan bayi yang sudah berumur 120 hari, haram hukumnya sama dengan membunuh manusia, harus ada hukumnya. Mafhumnya bagaimana kalau sebelum 120? Ikhtilaf ulama, tergantung elatnya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan banyak. Ini pun dari sisi proses penciptaan manusia sebenarnya tidak boleh juga mengaborsi kecuali dalam hal-hal yang emergensi.
kecuali mungkin ibunya sakit dan sebagainya, tidak bisa dan tidak mungkin juga hamil, boleh umur 2 bulan. Tapi dari sisi hukum syara dalam arti yang umumnya normal tetap tidak boleh. Jangankan itu, menurut Imam Ali al-ajal al-ajal itu kalau bahasa kita membuang sperma bukan di lubangnya, membuang sperma bukan di lubangnya ya. Khawatir takut hamil istrinya, dibuanglah sperma di luar rahimnya. Buat Imam Malik kalau niatnya seperti itu, justru itu pun haram, hukumnya haram. Apalagi kalau sudah ada kehidupan embrio tadi dari umur 2 bulan 3 bulan, apalagi gitu. Nah, setelah janin tersebut diberikan ruh oleh Allah melalui malaikat Allah, kemudian malaikat pun diberikan tugas untuk menetapkan 4 macam ketetapan Allah yang diberikan kepada janin tersebut. Yang pertama, menetapkan dekat di rizki. Saat itu langsung ditetapkan urusan rizkinya, berapa banyak, berapa besar rizki yang diberikan kepada bayi ini, pada calon manusia. Jadi ketika kita bicara rezeki sudah ditentukan oleh Allah kita. Makanya dalam kehidupan realnya kaitan dengan rezeki, kaitan dengan kepemilikan pasti ada bedanya. Si fulan walaupun sama-sama lulusan SMP, lulusan SMA sama lulusan SMP-nya, sama lulusan SMP, bahkan lulusan SMA juga sama, masuk kerja juga, tapi rezekinya pasti beda. Inilah keadilan Allah SWT yang sudah Allah tetapkan rezekinya pada masa-masa tertentu. Makanya ada hadis lagi, kalau manusia ini hidup di dunia belum seluruh rezekinya diberikan oleh Allah, ya bakalan diwafatkan terlebih dahulu. Jadi, kalau masih ada rezeki kita yang belum sempat diberikan oleh Allah kepada kita, belum bisa ketemu ajal, belum dimautkan dulu oleh Allah. Setelah rezekinya dipenuhi, kemudian ketemu ajal, barulah orang ini diwafatkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan rezeki kita tambah banyak sehingga memperpanjang usia kita. Yang kedua, wakaf bi ajalihi, dan ditentukan ajalnya sangat. Berapa tahun si fulan hidup di dunia? 30, 45 atau 60 tahun atau 70 tahun. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Wa amalihi, dan amal perbuatannya sa'idun aw syakiyun, amal perbuatannya oleh Allah. Artinya Allah telah menetapkan garis perjalanan hidupnya di dunia. Mau jadi apa? Pedagang, pebisnis, karyawan, itu sudah semuanya ditetapkan oleh Allah SWT. Yang keempat, wasa'idun aw syakiyun, kebahagiaannya atau kesusahannya sudah menetapkan pada usia kita umur 120 hari atau 4 bulan.
Itulah ketetapan Allah SWT yang kemudian setelah itu barulah Allah menetapkan bahwa manusia ini layak untuk mengikuti perjalanan hidup selanjutnya selama dihamil, tunggu sampai dia melahirkan. Usia melahirkan biasanya 9 bulan. Ya. Saat itulah ketika manusia lahir, ada lagi tugas dari Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat Allah SWT, sekaligus pandai merealisasikan, mewujudkan nikmat Allah itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-soleh, dibentuk pribadi-pribadi yang senantiasa taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, dan juga dijauhkan dari berbagai musibah dan musibah dan juga kita semua menjadikan kematian kita sebagai husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.